Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, rekan trader Indonesia dimanapun berada. Kembali lagi bersama saya Maurits di acara analisa harian kita hari ini, hari Senin, I Love Monday. Hari yang sangat luar biasa, hari yang penuh dengan perjuangan, tanggal 15 Juli tahun 2024. Kita mulai lagi rekan trader di hari yang sangat luar biasa ini, dan kita akan terus menganalisa lagi. Selama 1 bulan kita mengikuti Piala Eropa dan Piala Copa America, di mana Spanyol dan Argentina menjadi juaranya. Sekarang saatnya kita berkonsentrasi terhadap trading yang kita lakukan. Oke rekan trader, seperti biasa hari Senin, sebelum kita memulai acara ini, kita akan melihat dulu apa yang saya prediksikan, apa yang market prediksikan selama 1 minggu ini. Oleh karena itu, tanpa membuang waktu yang lama-lama lagi, mari kita coba melihat di platform analisa seminggu lamanya sebelum kita masuk ke dalam tema kita dan kita masuk ke analisa harian. Oke, rekan trader, selama 1 minggu ini saya menganalisa bahwa pertama, indeks dolar Amerika, saya masih terus menganalisa bahwa indeks dolar Amerika pada kesempatan kali ini masih punya peluang yang sangat besar untuk mengalami pelemahan. Saya menganalisanya sampai di 103.364, walaupun ada kemungkinan dia bisa turun ke 102.996. Untuk euro angkel saham dolar, saya masih terus menganalisa bahwa kemungkinan naik masih tetap besar. Kita akan lihat apakah dia bisa sampai menembus ke level 1.09465 seperti analisa saya, ataukah dia akan turun sampai di level mingguan yang paling terendah di 1.081. Sedangkan untuk pound sterling, rekan trader bisa lihat, pound sterling saya masih tetap menganalisa bahwa dia ini akan bisa naik. Kemungkinannya itu bisa sampai di 1.30867. Ini naiknya luar biasa banget ya. Dan untuk gold di tengah pelemahan yang terjadi pada hari ini, saya masih tetap menganalisa bahwa dia punya kemungkinan besar bisa naik melewati sejarah ketinggiannya. Kita tidak tahu sampai di mana, tapi analisa saya paling tertinggi itu di 2461. Walaupun tendensi pelemahan masih juga sangat besar. Dan untuk USD Yen Jepang, saya menganalisa bahwa dia ini punya peluang turun sampai level paling maksimal di seputaran 154.826. Tapi tidak tertutup kemungkinan juga dia bisa naik sampai nilai tertinggi di 160 ya. Ini adalah analisa yang saya berikan untuk 1 minggu ke depan. Nah, untuk hari ini dan untuk tema kali ini, rekan trader sudah lihat langsung, ini temanya adalah terfokus pada politik Amerika. Emas berada di zona 2400. Ini kenapa judul ini saya angkat, karena rekan trader, mari kita melihat dan kita berkaca terhadap apa yang terjadi kemarin di Amerika, di mana Donald Trump ditembak. Nah, kegaduhan politik ini berimbas yang sangat luar biasa, rekan trader. Inilah yang berimbas di mana agak sedikit mengalami kenaikan terhadap dolar Amerika dan membuat emas ini dia mengalami pelemahan. Dan kalau kita lihat rekan trader, kegaduhan ini adalah sesuatu yang sangat luar biasa, di luar perkiraan kita. Salah satu kandidat presiden Amerika ditembak, dan inilah yang membuat politik itu akan bergerak terus. Dia membuat dolar Amerika mengalami kenaikan dan dia membuat emas agak sedikit tertekan. Nah, oleh karena itu rekan trader, secara garis besar saya bilang bahwa harga emas ini dia koreksi. Dan saya bisa bilang bahwa tidak tertutup kemungkinan pada hari ini dia akan keluar dari zona 2400. Minggu kemarin saya bilang gold coming home. Inggrisnya nggak coming home karena Inggris kalah kemarin, tapi gold coming home ke 2400. Dan dia sempat naik sampai ke 2417, 2418. Tapi seiring dengan pergerakan yang terjadi di pasar, IHP yang keluar hari Jumat membuat bagaimana tertekan emas,
Kasus penembakan yang terjadi membuat dolar Amerika menguat, menekan emas. Dan kita bisa lihat bahwa hari ini pun juga data perekonomian yang agak sedikit minim dari Cina membuat emas agak sedikit mengalami pelemahan lagi. Oleh karena itu, sekali lagi rekan trader, kita bilang kondisi geopolitik harap diperhatikan. Kita tidak melihat kasus yang terjadi di Rusia dan Ukraina, Hamas dengan Israel, tapi kita melihat dari apa yang terjadi pada Amerika hari-hari ini. Yang membuat kekuatan terhadap dolar lagi setelah dolar sempat jatuh. Inilah yang membuat bagaimana emas agak sedikit tertekan. Plus data yang dikeluarkan dari Cina. Oleh karena itu, sekali lagi saya mau bilang buat rekan trader bahwa emas punya peluang yang besar keluar dari zona 2400. Dan ini adalah sesuatu yang wajar, tapi ini adalah koreksi yang terjadi sebelum emas naik ke posisi yang lebih tinggi lagi, terutama menjelang dan sesudah pemangkasan tingkat suku bunga yang akan dilakukan pada bulan September nanti. Oke rekan trader semuanya, demikianlah tema harian kita pada hari ini. Dan seperti biasa kita langsung masuk aja di analisa teknikal. Untuk analisa teknikal, rekan trader, seperti biasa kita masuk di indeks dolar Amerika. Pergerakan dari indeks dolar Amerika hari ini, kalau rekan trader lihat bagaimana indeks dolar Amerika bergerak sangat luar biasa. Terjadi gap dari 103 dia naik sampai 103.9. 104 malahan ya, walaupun setelah itu dia turun, tapi dolar Amerika hari ini punya peluang besar untuk naik ke posisi yang paling tinggi. Saya bisa bilang bahwa tidak tertutup kemungkinan dia ini bisa naik sampai level paling maksimal itu menurut saya di posisi 104.155. Ya, tapi hati-hati juga pembalikan arah bisa jadi dan dia bisa turun lagi ke 103.370. Jadi pada prinsipnya hari ini dia bergerak dari 103.70 sampai level maksimum di posisi 104.155 yang merupakan nilai ketinggian maksimum dari indeks dolar Amerika hari ini. Oke, sekarang kita coba lanjut di euro angkel saham dolar. Bagaimanakah pergerakan dari euro angkel saham dolar? Untuk euro angkel saham dolar rekan trader bisa lihat dengan jelas ini bahwa euro angkel saham dolar hari ini pergerakannya kita lihat setelah dia agak sedikit tadi menurun, sekarang dia mencoba agak sedikit naik lagi, tapi kalau saya lihat dia ini lebih memiliki kecenderungan untuk turun lebih dahsyat lagi, dan saya memprediksikan tidak tertutup kemungkinan dia akan turun sampai level paling maksimum di posisi 1.08660. Tapi hati-hati, pembalikan arah bisa membuat dia naik lagi ke posisi tertinggi di posisi 1.09003. Nah, ini dia. Ini adalah arah pergerakan terjadi terhadap euro angkel saham dolar. Bagaimanakah pound sterling rekan trader? Untuk pound sterling, rekan trader bisa lihat dengan jelas ini bahwa pound sterling, arah pergerakan yang terjadi pada pound sterling hari ini agak sedikit mengalami pelemahan, sangat wajar. Dan saya bisa bilang bahwa pound sterling akan melemah, ya, wajar. Tidak tertutup kemungkinan dia ini akan turun. Kalau menurut saya malahan dia ini bisa turun sampai level paling maksimum itu di posisi 1.29292. Dan hati-hati pembalikan arah bisa membuat dia balik lagi ke posisi tertinggi 1.29885. Jadi arah pergerakannya dari 1.2992 sampai 1.29885. Nah, di sini ini adalah arah pergerakannya. Selanjutnya rekan trader bisa lihat gold. Bagaimanakah gold rekan trader? Untuk gold hari ini, rekan trader bisa lihat bahwa pergerakan gold hari ini sangat luar biasa. Dia stagnan hari ini, malahan kecenderungan bearish sangat kuat hari ini. Saya bisa bilang bahwa tidak terlalu kemungkinan dia akan keluar dari zona 2400 dengan ketinggian paling rendah di posisi 2100
393.15. Dan hati-hati pembalikan arah bisa membuat dia kembali lagi ke level semula di posisi 2417. Jadi 2417 level tertinggi ini bisa saja terjadi, dan dia bisa turun sampai level paling rendah di posisi, nah ini dia. Ya, ini malahan saya bilangnya di sini malahan, sabar. Nah, 2393.15. Dan untuk USD Yen Jepang, rekan trader, kita lihat bersama USD Yen Jepang hari ini pola pergerakannya, ya dia sempat mengalami penguatan, ya stagnan, dan saya berasumsi bahwa dia ini akan menguat. Dia penguatan dia ini saya bisa bilang bahwa tidak tertutup kemungkinan dia akan mencoba naik sampai level ketinggian maksimum di posisi 156.815, dan level paling minimum itu menurut saya di seputaran sini 157.683. Nah ini dia, ini adalah arah pergerakan dari USD Yen Jepang. Oke rekan trader semuanya, rekan trader untuk hari ini, kalau rekan trader lihat kalender ekonomi hari ini, pada prinsipnya kita bisa lihat dengan jelas bahwa kalender ekonomi hari ini hanya yang paling luar biasa itu tadi udah ada PDB dari Cina yang dikeluarkan dan dia membuat gold melemah, dan yang paling ditunggu-tunggu juga nanti pada pukul 23.30 waktu Indonesia bagian barat ada pidato dari Gubernur Central Bank Amerika Jeremy Powell. Harap diperhatikan oleh rekan trader semuanya. Oke rekan trader, demikianlah analisa harian kita pada hari ini. Saya selalu berharap semoga apa yang saya bawakan bermanfaat untuk rekan trader semuanya. Akhir kata, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu kita di pertemuan berikutnya. Salam profit Indonesia.